Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tutimmu shalihat wa bifadlihi tutimmul barakat wan nafahat. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidi sadat imami afdal gadat nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadi kajari wa ijma'na bi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wakina adzabannar wakina adzabannar amin amin ya rabbal alamin wa ya mujib sa'ilin wa ya dzal quwwatil matin. Amma ba'd, hadratul mukarramin, sadatunal afadil yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, Sayyidil Walid Al-Habib Rashid. Anda ingat Habib Rashid Al-Baiti semalam? Habib Rashid bin Yahya mata'anallah bituli hayatihi, dan juga Al-Habib Abdullah, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, afiat, dan para asatid, wabil khusus sahibul bait akhina Haji Wawan, mudah-mudahan keluarga besar beliau Allah berikan keberkahan, afiah, sehat, tamah, dan usaha beliau Allah berikan kemajuan dan keberkahan, dan dijadikan kita semua yang hadir di dalam keberkahan, di dalam berkahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita yang dimana di dalamnya ada lisan yang berzikir kepada Allah, ada lisan yang memuji Allah dan memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di bulan ini alhamdulillah disibukkan, bukan dengan kesibukan apa-apa, akan tetapi disibukkan dengan kesibukan yang mulia, yaitu di setiap malam kita diperdengarkan dan diingatkan tentang bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu bulan Rabiul Awal, Rabbi aqbal alaina ya marhaban bir Rabi, telah datang bulan Rabiul Awal kepada kalian. Marhaban, kita ucapkan selamat datang kepada bulan yang dimana bulan ini menjadi bulan yang mulia. Bukan bulannya mulia, akan tetapi mendapatkan kemuliaan dari seorang sosok yang lahir di bulan ini. Allah memilih bulan Rabiul Awal, tidak memilih bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena Allah ingin memperlihatkan bagaimana kemuliaan dan sumber kemuliaan itu sendiri. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan-bulan yang lainnya, jika mungkin saja dilahirkan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan Muharramnya Allah Subhanahu Wa Taala, orang akan mengatakan al-idhafatul kiram, ya, kemuliaan, keagungan, ya, kemana? Kepada bulan tersebut. Jadi bukan murni dari keberkahan atau kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan berpikir seperti itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Dikarenakan apa? Agar kita semuanya tahu bahwa sumber keaslian
mata air dari keberkahan itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan lahirnya baginda di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang berkah. Orang soleh sebelum kita ketika datang bulan Rabiul Awal menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketika ditanya ada gerangan apa, kok sampai gembira banget masuk bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, sebenarnya asas kemuliaan dimulai dari Rabiul Awal. Kenapa bisa dikatakan asas kemuliaan? Karena kalau tidak dilahirkan di bulan ini sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kita nggak bakal tahu bulan suci Ramadan. Kita nggak bakal tahu bulan-bulan Dzulhijjah, bulan-bulan mulia, amal-amalan mulia, bahkan kebaikan-kebaikan. Kalau bukan ada peran di situ bulan Rabiul Awal yang dimana di dalamnya lahir sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya kita sama orang, ya, yang paling menggembirakan buat umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling gembira buat kita. Tapi kalau ditanya yang paling menggembirakan untuk pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bukan bulan kelahirannya, akan tetapi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kegembiraan khusus untuk pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama juga mengatakan kalau bukan Rabiul Awal nggak ada tuh namanya Isra Mi'raj. Kalau bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Awal nggak ada itu namanya bulan haji, bulan Ramadan, bulan Muharramnya Allah yang lainnya. Maka kegembiraan kita yang sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita, yang paling tidak kita mengingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menerima dan juga menjadikan diri kita ini semaksimal mungkin, berusaha sebaik-baiknya untuk mengenal dan mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jalan satu-satunya kita kepada Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan satu-satunya kita mengenal Allah ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini jalan satu-satunya para hadirin. Enggak ada kita raih kecintaan Allah kecuali dari kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum semua berusaha dengan ibadah sebaik apapun, sebanyak apapun, kalau enggak lewat pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bakal sampai kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Maulid Nabi yang pada malam hari ini kita rayakan, ini tanda juga kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, guru kita bilang ini perayaan-perayaan kecil. Ya, tapi jangan kita remehkan. Ini perayaan di dunia untuk Maulid Nabi, perayaan kecil. Mau yang hadir sampai jutaan orang masih tergolong kecil. Kenapa? Kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rayakan hari kelahirannya. Kita meriahkan hari kelahirannya. Kita sambut dengan sebaik-baiknya. Tempat kita masing-masing kita hias, kita hidupi, bahkan kita undang orang, kita hadiri, kita keluarkan harta kita untuk memeriahkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masih perayaan kecil buat kita. Dibanding apa? Dibanding perayaan besar. Ada para hadirin sekalian dikatakan perayaan besar. Kapan perayaan besar tersebut? Ya. Guru kita lah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, al-ihtifal sughra di dunia ini. Perayaan yang kecil kita di dunia. Tapi ini penting. Bagaimana kita menaruh bagian kita mengambil posisi kita di dalam perayaan tersebut di dunia. Jadi nanti ketika kita di akhirat, yang dimana di akhirat tersebut semuanya nanti akan melihat bagaimana perayaan yang mewah dan besar dan megah tentang baginda Nabi besar Muhammad.
Kenapa bisa dikatakan perayaan yang megah? Ketika semua nabi-nabi takut di hari tersebut. Ketika semua nabi-nabi dan rasul menunduk di hari tersebut. Semua umat datang ke Nabi Allah Adam. Ditolak sama Nabi Allah Adam. Ini waktu Allah sedang marah semarah-marahnya. Gak pernah marah sebelum dan sesudahnya. Maka hari ini saya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nunduk Nabi Allah Adam. Takut. Karena itu waktu Allah sedang murka. Pindah ke Nabi Allah Ibrahim, pindah Nabi Allah Isa, pindah semua ke nabi-nabi, sampai terakhir dikatakan idhab ila Muhammad. Pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua umat berbondong-bondong, termasuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut di dalam rombongan tersebut dan mengatakan, ya Rasulullah, isfa' lana. Ini keadaan yang dikatakan oleh ulama Magomin Mahmud, yang enggak diberikan oleh Allah kepada siapapun kecuali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah perayaan besar nanti buat kita semuanya, umat baginda Nabi besar Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Di perayaan tersebut para hadirin, semua orang tertunduk dari zaman Nabi Allah Adam sampai umat nanti di akhir zaman. Semuanya tertunduk. Bahkan Nabi SAW menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah, dan Allah jawab di waktu yang sama, diberikan jawaban oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, jangan nunduk. Ini hari kita membanggakan engkau wahai Nabi SAW. Angkat kepalamu, was'al tu'ta, engkau minta apa saya kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Washfa' tushaffa, yang mau engkau berikan syafaat, berikan syafaat tersebut. Terserah siapa saja yang engkau inginkan, maka Allah akan ridho dengan pilihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Maka kata beliau, Al Habib Umar mengatakan, maka itulah hakikat perayaan yang agung. Tapi kalau kita nggak ngerayain di dunia ini selama kita hidup, bagaimana kita bisa ngerasain perayaan yang tersebut? Kalau di dunia ini kita nggak punya rasa bangga, ya, Maulid Nabi ini nggak usah pakai dalil. Ya, dikasih dalil juga orang pada bingung. Ya, Maulid Nabi ini merayakan, membanggakan kegembiraan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Butuhnya cuma satu, yaitu mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang lain. Dikasih dalil, dikasih pendapat ulama, dari kitab-kitab dikeluarkan. Kalau nggak cinta para hadirin, nggak bakal ada ini Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita nggak meriahkan, kita ambil bagian kita di dunia ini dari perayaan tersebut, jangan harap nanti di perayaan besar nanti, ketika semua orang tunduk di hadapan Allah, hanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana diberikan wewenang khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah akan terlihat mana orang-orang yang benar-benar mencintai baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mana orang-orang yang akan mendapatkan bagian dari syafaat tersebut. Nabi akan melihat mana dari umatku yang didulukan umatnya mau buka pintu surga. Dikatakan dalam riwayat bahwa enggak dibuka surga kecuali aku yang membuka pintunya. Tidaklah masuk surga kecuali aku yang memulai masuk ke dalamnya. Enggak sampai di situ para hadirin. Sebelum Nabi masuk, Nabi enggak langkahkan kakinya masuk ke dalam surga kecuali Nabi bertoleh ke belakang, nengok ke belakang. Dilihat umatnya sudah di saf yang sama apa belum. Soalnya Nabi mengatakan kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surganya Allah illa man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Yang enggak mau enggak ada urusan. Yang enggak mau surganya Allah enggak ada urusan. Tapi kita perlu ingat, pilihan nanti di akhirat cuma dua. Imma surga, imma neraka. Kalau enggak mau surga, ya sudah. Masuknya ke tempat yang kedua, yaitu nerakanya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksaan api neraka.
dan dijauhkan dari panasnya api neraka tersebut, dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka para hadirin, saya nggak panjang lebar. Ya, kita masih punya malam-malam berikutnya. Bahkan setelah bulan Maulid Nabi, kita masih Maulid Nabi. Kita masih ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa setiap hari kita ingat, kita rayakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti di dalam kitab Maulid Daibai, lakana wajib. Kullahinin li Ahmadin lakana wajib. Pasti kalau tiap waktu masih bisa dikatakan wajib, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayo mari sama-sama ini tahun kita jadikan momentum Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang cinta, kecintaan itu perlu dengan bukti. Buktinya itu adalah ittiba, mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidupkan sunnah-sunnahnya, hidupkan ajaran-ajarannya, hidupkan anjuran-anjuran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang menghidupkan sunnahku berarti mereka mencintaiku. Akan tetapi orang yang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mempunyai tempat nanti kebersamaannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para hadirin, kecintaan akan terus terikat dengan ittiba. Orang yang cinta tidak akan palsu di dalam cintanya kecuali dia keluar dari ittiba baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ittiba dengan mahabbah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di dalam satu sosok hamba Allah di dalam mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir digolongkan oleh Allah orang-orang yang cinta baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta kita sesuai dengan ittiba kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Nabi, Nabi mencintai kita, kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, sehingga kita dalam keadaan di bawah naungan awan kecintaan dan keridhaan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan sahibul hajat Haji Wawan, Allah berikan segala hajatnya, Allah gabulkan segala hajatnya. Mudah-mudahan ini dijadikan mizan timbangan kebaikan beliau nanti ketika berhadapan dengan Sayyidil Wujud baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pulang bawa cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya niat di dalam menghidupkan sunnah, punya niat di dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhkan yang tidak manfaat buat kita, cari yang bermanfaat buat kita. Dijadikan kita orang-orang yang selalu sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya umat yang memberikan manfaat kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan, jud alaina bi ihsanik wa jud ilaina ala imtinanik ya arhamar akramin wa ya rahimal masakin. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Wa habbib alaina nabiyyina Muhammad mahabbatan taman khalisan zahiran wa batinan ya akramal akramin. Waqtim lana bil husna wa anta radin anna, waqtim lana bil husna wa huwa radin anna ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa ya rahimal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.